Shalom saudara, saat ini kita bertemu kembali bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi dekat-dekat saja. Tadi yang pertama Yohanes 3 ayat 16. Sekarang yang kedua 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk waktu yang singkat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Saudara, tema pada hari ini adalah mengenal watak Tuhan. Bagaimana kita mengenal watak Tuhan? Saudara, saya mau bertanya, apakah engkau mengenal watak orang tuamu? Untuk mengenal watak orang tua kita, kita harus mempelajari dia. Kita harus mengenal dia, kita akan hidup bersama-sama dengan dia, kita harus dekat dengan dia, kita harus selalu berbicara dengan dia, kita harus senantiasa berkomunikasi dengan dia. Itulah mau pelajari watak. Mungkin juga kadangkala kita salah mengenal dia sehingga dimarahin. Salah memperkirakan tentang dia sehingga kena marah misalnya. Demikian kita mengenal watak Tuhan kita, saudara. Watak Tuhan kita bisa kita kenal dengan cara mempelajari kata-katanya, perintahnya, mempelajari tentang dirinya melalui Alkitab tentunya. Nah saudara, kesempatan hari ini kita mau coba sekilas mengenal watak Tuhan. Kan ada orang bilang, siapa Tuhan itu? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha pengasih, dan sebagainya. Ya, itu semua orang sudah tahu. Tapi pada hari ini, saya ada 3 poin yang mau saya sampaikan buat saudara tentang watak Tuhan yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Yang pertama, saya mencatat di sini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka apa yang dikehendakinya selalu yang paling baik. Kadang kita merasa bingung saudara, bagaimana Tuhan itu disebut pengasih dan penyayang. Kita bertanya apakah dia benar sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang. Buktinya kehidupanku begitu-begitu saja, miskin-miskin saja, sakit-sakit saja, jomblo saja, atau banyak hal yang kita merasa tidak mengenakan dalam hidup kita. Mengapa orang lain sudah menikah, saya belum? Mengapa orang lain sudah punya mobil, saya belum? Mengapa tetangga itu kaya raya, saya kok tidak? Padahal saya rajin melayani. Padahal saya cinta Tuhan. Padahal saya lebih sungguh-sungguh. Saudara, bila kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dikatakan di situ, Allah adalah kasih. Dan benar, dia adalah kasih. Dan kasihnya sempurna, saudara. Allah tidak bisa berlawanan wataknya. Dia tetap mengasihi manusia. Namun kenyataan di lapangan adalah kita kok merasa dinomor 2-kan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, bukti Allah mengasihi kita bukan karena kita kaya raya. Bukti Allah mengasihi kita bukan karena kita sehat. Bukti Allah mengasihi kita bukan karena kita dapat pekerjaan yang bagus. Tapi bukti Allah mengasihi kita adalah Dia telah menyelamatkan nyawamu. Dia telah menyelamatkan engkau dari dosa.
Itu bukti yang lebih nyata. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa gunanya satu orang memiliki seluruh harta kekayaan di dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya. Maksudnya adalah bukan hanya nyawa di dunia ini tentunya, nyawa yang setelah kita mati juga. Saudara mungkin bisa kaya raya, itu pada masa hidup. Tapi kalau saudara tidak cinta Tuhan, bahkan melawan Tuhan, bahkan hidup bobrok, bahkan sungguh-sungguh mengkhianati Tuhan, maka engkau senang di dunia, belum bisa senang setelah di dunia ini. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, Dia mengasihi orang yang cinta kepadanya. Sebenarnya Dia mengasihi orang yang benci padanya juga. Dia mengasihi orangnya, tapi Dia benci tingkah lakunya. Itu sebabnya Dia selalu minta orang tersebut mengubah tingkah lakunya, mengubah wataknya. Inilah watak Tuhan. Tuhan mau kita ubah. Tuhan mau kita berubah. Tuhan tidak mau kita mengkhianati Dia. Tuhan tidak mau kita benci Dia. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Kenyataan di lapangan adalah banyak orang yang masih berkeras hati. Masih berkeras hati, tidak mau taat pada Tuhan. Dia pikir dia bisa berjuang sendiri. Dia pikir semua hasil usahanya adalah dari dia yang lakukan sendiri. Dia pikir demikian. Padahal semua adalah pemberian Tuhan. Maka ada orang yang waktu dia masih sehat walafiat, waktu dia masih kuat, dia begitu congkak, begitu rasa tinggi hati, begitu sombong. Tetapi pada waktu dia jatuh sakit, dia baru katakan, mari Pak Pendeta, tolong doakan aku. Aku mau percaya pada Tuhan kalau aku sembuh. Aku mau serahkan hidupku pada Tuhan. Saudara, Tuhan katakan tidak. Aku tidak mau pakai orang seperti begini. Itu sebabnya saudara, tatkala kita masih berada di dunia ini dan berkesempatan untuk hidup di dunia ini, mari saudara, kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Lihat, setia kepada Dia, kembali kepada Dia. Itu watak Tuhan yang mengasihi. Itu watak Tuhan yang mengasihi. Yang kedua saudara, Tuhan itu Maha tahu dan pengajarannya tidak pernah salah. Nah saudara, jikalau hari ini para orang tua kita membuat peraturan buat anak-anaknya, misalnya sehabis pulang sekolah harus belajar, tidak boleh segera nonton televisi, tapi harus belajar dengan baik. Kemudian anak-anak dikasih peraturan untuk kalau mau pergi-pergi hanya weekend misalnya. Bukan karena orang tua kita itu kejam, tapi orang tua itu sedang memberikan pengajaran yang bermanfaat untuk kita. Dia ingin supaya kita nanti sudah dewasa tidak sembarangan. Maka sejak kecil dikasih peraturan seperti begitu. Tuhan juga memberikan pengajaran. Nah, pengajaran dari orang tua mungkin bisa salah, tapi pengajaran daripada Tuhan tidak pernah salah. Ia begitu mengasihi kita, Ia senantiasa mengetahui apa yang kita perbuat. Itu sebabnya Dia memberikan perintah khusus kepada kita supaya kita itu taat pada Dia. Supaya kita percaya pada Dia sungguh-sungguh. Karena kasih-Nya begitu besar. Tadi sudah kita baca. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan tahu kita ini orang berdosa. Dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita, kita tidak bisa menyucikan hidup kita itu lagi.
Jadi perlu Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengetahuinya. Saudara, pernahkah kita merasa susah mengikuti aturan Tuhan? Saudara, peraturan yang diberikan kepada manusia itu tidak gampang ya. Diberitahu 2 minggu jangan kemana-mana, banyak orang yang berkeliuran saudara. 2 minggu jangan pesta-pesta, orang tidak sanggup saudara. Orang maunya berpesta. Padahal dimintanya 2 minggu. Kalau tidak taat tambah lagi. Tidak taat tambah lagi. Bahaya bukan? Itulah peraturan saudara. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Ini pengajaran orang percaya yang sangat luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan demikian. Kasihilah musuhmu. Dan berdoa bagi musuhmu juga. Soal pengajaran dari yang bukan Tuhan Yesus tentunya beda ya. Apalagi konsep manusia. Kalau ada musuh, balas. Konsep Kopingho, ada musuh, balas. Konsep silat, ada musuh, harus dibalas, dibunuh. Tapi beda dengan pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuh. Sayang dia. Artinya apa saudara? Artinya kita tidak punya musuh sebenarnya. Artinya kita tidak punya musuh. Bahkan untuk mengampuni orang diminta pada kita 7 kali 70 kali. Luar biasa. Tapi bukan hanya urutan ke-490 kali langsung engkau berhenti mengampuni, bukan. Artinya apa? Artinya selama-lamanya kita harus mengampuni. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Maka dia memberikan pengajaran pada kita. Masalahnya engkau dan saya mau taat gak? Masalahnya engkau dan saya mau percaya pada dia gak? Mau turuti gak? Yang ketiga. Saudara, kalau yang pertama tadi, Tuhan itu Maha Pengasih. Yang kedua, Tuhan Maha Tahu. Dan yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Ia pasti memberikan kekuatan. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia juga berkuasa atas bumi ini, atas kejadian-kejadian apapun. Waktu Musa disuruh membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka mereka harus melewati Laut Teberau. Tapi karena kuasa Tuhan mereka bisa lewati dalam keadaan kering. Itu Tuhan. Waktu nabi-nabi pada masa kelaparan, Nabi Elia yang berani menghadap Raja Ahab, itu juga karena kuasa pada Tuhan. Jadi Tuhan kita Maha Kuasa. Nah saudara, jikalau kita telah menyaksikan kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa, maka Dia pasti memampukan kita untuk menikmati yang terbaik daripadanya. Saudara, bagi Tuhan yang terbaik dengan bagi kita yang terbaik itu seringkali beda, sehingga kita bisa salah pengertian dengan Tuhan. Kadang Tuhan mau pakai kesulitan kita menjadikan kita untuk lebih baik. Masalah kita yang rumit menjadikan kita lebih mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah. Itu sebabnya maka firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan sudah memprotek terlebih dahulu kekuatannya untuk kita.
Nah, apa yang bisa kita pelajari dari watak Tuhan? Tuhan sebagai Maha Pengasih, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan Maha Kuasa. Kalau dari hal yang begini kita perhatikan, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, benar-benar berkuasa, Maha Tahu. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sepengetahuan Tuhan. Jadi kalau kita yakin bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu yang terbaik, berarti kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah baik, saudara. Kalau kita mengatakan itu tidak baik, itu berarti bukan diberikan oleh Tuhan. Tapi yang pasti adalah kejadian hidup kita sepengetahuan Tuhan. Kejadian Tuhan, Tuhan tahu, seizin Tuhan juga. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan sepengetahuan daripada Tuhan. Dengan demikian itu yang terbaik buat kita. Terimalah kalau memang yang terbaik, saudara. Terima yang terbaik. Jangan kita sebagai orang percaya, Tuhan katakan baik, kita katakan jelek. Itu artinya kita melawan Tuhan. Iya kan? Jadi kalau Tuhan katakan ini baik bagimu, maka terimalah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.